Monggo bapak-bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berbagai nikmatnya termasuk kesempatan dan kesehatan pada kita semua sehingga kita bertemu di Taman Budaya Gunung Kidul, Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka kegiatan wajib kunjung museum atau WKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dan semangat pagi. Salam budaya, lestari budaya. Yang satu lagi, salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara saya ini dari MGMP Sejarah SMA dan MGS Sejarah SMK. Alhamdulillah ini prioritas mitra-mitra kerja kami ke depan untuk agar supaya WKM wajib kunjung museum ini akan memperkuat tali persaudaraan kita, mengakrabkan hati kita dengan museum di hatiku ini. Ada museum pendidikan, ada museum perjuangan, ada museum seni dan budaya. Di mana museum ini akan menjadi buah yang membentuk karakter. Karena banyak koleksi kita itu yang dititipkan di beberapa museum yang ada di Jakarta. Ya nanti sampaikan ke sini. Dan pada kesempatan lain mungkin juga bisa mengikuti kunjung situs karena benda-benda cagar budaya kita itu banyak yang tersimpan menjadi ikonnya museum-museum di Jakarta. Misalnya ada yang di Semen, di BCD, kemudian Arta Parwati yang di Pulau Mentano itu banyak yang begitu. Kemudian ada lempengan yang ditemukan di Tanjung Sari itu juga disimpan di beberapa itu. Kemudian punyanya peninggalan Sudirman dan beberapa perjuangan itu kita banyak yang tidak bisa karena kita belum punya tempat. Sebenarnya kita sudah desain di lantai 4, apa-apa nanti kita sudah lihat kita siapkan tempatnya. Ini museum di lantai 4 yang harapannya nanti akan diisi oleh Pak Rudi dengan dan kawan-kawan bersama TBG terkait dengan beberapa potensi yang punya kita. Gua Brahalo ini menjadi satu yang diproyeksikan akan menjadi sebuah warisan budaya, mungkin bisa warisan dunia, karena informasi di Brahalo itu menginformasikan kehidupan prasejarah dari sekitar 7.000 sampai 9.000 sebelum Masehi sampai beberapa ratus tahun yang lalu. Dan ini sudah dinikmati oleh beberapa peneliti dari luar negeri. Mereka dapat doktor dan postdoktor dari Brahalo. Kita yang di sini belum menikmati apa-apa. Tahun ini kami sudah. Kok saya ngarep yang bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami atas peserta WKM Kabupaten Gunung Kidul, organisasi Museum Dharma Wiratama ini. Jadi struktur organisasinya ini adalah museum kami ini salah satu museum di bawah Dinas Sejarah Angkatan Darat. Jadi di bawah Mabesat. Nah,
Pimpinan kami sendiri kantornya di Bandung, Bapak Brigjen TNI Simanjuntak. Jadi ada 5 museum di bawah Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2 di Yogyakarta, Bapak, 1 Dharma Wiratama, 1 Museum Jenderal Besar Sudirman, Sudirman. Nah, itu kemudian 2 di Jakarta, Museum Jenderal Ahmad Yani dengan Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Kemudian 1 di Bogor, Musmon Petan, markas tempat dulu pelatihan tentara Jepang. Jadi inilah museum yang ada di Jakarta, Museum TNI AD Dharma Wiratama. Mungkin di sini saya jelaskan sedikit. Itu dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dipergunakan sebagai perumahan pejabat administratur perkebunan Belanda wilayah Jawa Tengah dengan DIY. Pada waktu itu gedung ini digunakan sebagai perumahan administratur perkebunannya. Nah, ini dulu pernah menjadi markas Jepang pada tahun 1942. Kemudian tahun 1945 kita merdeka. Kita setelah proklamasi kemerdekaan gedung ini kosong. Dan pada waktu kita merdeka itu kita belum mempunyai TNI. Pada waktu itu kita belum mempunyai TNI ya Bapak ya. 12 November 1945 diadakan TKR, konferensi TKR di gedung sini. Pada waktu itu ya Tentara Keamanan Rakyat Bapak. Ya. Nah pada waktu itu terpilihlah Bapak Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dan berkantornya dulu di sini Bapak Ibu. Nah, itu ruangannya, nanti Ibu bisa masuk ke sana. 61 sampai tahun 1982 ini menjadi markas Korem No 72 Pamungkas Bapak. Pada tahun 1965 waktu terjadi pemberontakan Y30 SPKI, 2 pahlawan revolusi nasional itu adalah Danrem dengan Kasrem dari sini. Pada waktu itu Danremnya Brigjen Anumerta Kartamso dengan Kolonel Anumerta Sugiono. Nah, beliau di sini. Pas beliau menjabat di sini terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 2 pahlawan revolusi itu di Yogyakarta. Di Kentungan dibawa di Kentungan dimasukin ke rumahnya di Kentungan Jogja. Nah, itu. Kemudian pada tahun 1982 baru ini diresmikan menjadi Museum TNI AD Dharma Wiratama sampai sekarang. Di beberapa Sumarjo. Nah, kemudian beliau dalam pendidikan SMA, kemudian penugasannya di Sumatera, kemudian kembali ke Jawa sampai dengan pangkat mayor. Mayor pada waktu itu beliau ada kecil intinya pada waktu itu, karena mengapa orang-orang yang jadi tentara berbeda dan dari hasil apa yang beliau yang ketika kita sudah merdeka, apa yang disampaikan tadi bahwa yang ada adalah DKR, ternyata beliau sudah menganggap aneh negara gender tentara. Jangan masalah Aneh negara. Apa artinya Pak? Aneh. Negara ketentaraan. Maklumat 45 itu hasil dari desakan kepemimpinan dari Kapolres Sumarjo tentara. Juga menangkap pembuatan maklumat 50. Yani Sudirman Soeharto itu Abuturen Petan. Kalau Nasution itu Simatupang, Jatikusumo itu Abuturen Kunir. Mereka dielaborasi ilmunya. Di pada tahun 1926 November kita mendirikan Militer Academy. Karena apa? Prajurit, banyak orang pribumi yang menjadi prajurit, tetapi minim komandannya, leadernya itu sedikit. Nanti kita cetak
calon-calon pemimpin di SMA Bogri 1 itu menjadi calon-calon pemimpin. Nah, inilah seperti nantinya Yogatno Darminto, Himawan Sutanto, Susilo Sudarman, itulah abiturien dari cetakan Urip Sumarjo di SMA Bogri 1. Kemudian, jadi yang tadi prajurit terhimpun setelah langsung bekerja di Semarang, Surabaya. Karena kita tidak bisa, karena waktu 19 September Sekutu datang, dalam kurun waktu kita rekrut secara reguler tentara-tentara kita, tapi ternyata kita sudah menghadapi kedatangan kolonial. Maka ini mereka-mereka yang sudah mendapatkan ilmu kemiliteran ya alhamdulillah. Tapi yang belum sekitar di Mairokoco, yaitu kemudian di dekat lapangan Banteng di Semarang. Jadi dokter kami, kalau bangunannya ya lama kita karena tidak bisa kan, karena sudah diwanti-wanti oleh Dokter Karyadi ya. Nah, beliau sudah karena beliau Jepang itu kan meracun air minum, saluran air minum. Nah, oleh Dokter Karyadi coba dicek, ternyata oh enggak. Ya, nah, Inggris itu Mansur mengultimatum agar steril dari tentara. Jadi harus steril dari TK, sehingga terjadilah bangunan seperti Lima Hijau itu. Di Lima Hijau itu ada pabrik senjata. Namanya senjata. Lima Hijau. Teroris lah itu AKMC yang diproduksi tahun 96. Karena kita diembargo di Amerika, sehingga M16 itu tidak punya spare part-nya, munisi saja nggak bisa. Jadi dalam negeri, dari generasi produksi pindad. Ini di misalnya katakanlah perang Majapahit dengan Pajajaran, itu kan head to head. Kalau perang head to head kebanyakan berhadapan jarak dekat. Ya, mereka masih meyakinkan karena ketika Pak Dewan mengomandoi agresi Belanda pertama, jadi Ibu Pertiwi memanggil itu, seluruh rakyat, bahkan rakyat ya Pak, jangan dengan tentara, itu ikut terpanggil untuk berjuang. Nah, apa yang dia miliki? Soalnya yang penting berani tekadnya itu. Ketika Kadir itu yang membawa itu cukup. Kota Baru, demikian juga pertempuran Kota Baru tahun 7 Oktober, tanggal 7 Oktober 45, apa yang juga itu si Johar Nurhadi bawa rantai bandil, kemudian si ada yang bawa Trisula. Itu semua adalah untuk mereka menyatakan dirinya, saya ini bangsa Indonesia, saya anak Indonesia. Artinya kalau pemainnya dimasak bisa. Makanya kan tantangan diri yang tapi historinya kan ya ada ini yang melengkapi. Tapi komunisnya memang pernah digunakan. Istilahnya kalau kita berjuang ada yang bawa bambu runcing. Ada koleksi kita ya bambu runcing penyanaan dari Abdul Qadir. Dan juga bawa bambu runcing. Kalau ini kan ada kayu, ini popornya kayu. Yang ini ya, siapa mungkin datang ke sini melantik apresiasi dari
Iya, satu bulan. Jadi di sini. Ini Soeharto, Imam Mandremi. Ini Jatikusumo, Gatot Subroto, pasukannya ada di sini. Ini Ahmad Yani. Ini yang arah Semarang. Jadi dari Magelang, Udoro, nih posisi sekutu ada di sini. Malah dihimpit dari Temanggung, kemudian ke Ngadirejo sampai ke Gedong Songo. Ini dari Purwodadi ke Musuk. Nah itu. Padahal ini jalan kaki. Jember, iya, iya. Karena tidak ada. Itu ini kalau aja. Senjata Bali. Belanda itu perang, menjajah kita tidak menggunakan senjata produksi sendiri. Belanda itu tidak pernah memproduksi senjata. Dia membawa senjata ya dari bantuan Amerika karena ya Inggris, kemudian produksi sendiri. Misalkan itu namanya sama dia. Sudah ada uang yang Sudah ada negara tanpa. Jadi sekarang tidak ada yang jual ini ya, gitu. Sehingga mati gula karena Belanda itu belum mengetahui karena hanya lewat informan mata-mata dari orang pribumi yang bekerja di Belanda. Sehingga gagallah menangkap pada tanggal 26 Februari 1949 Soeharto Petromak. karena sudah jarak 200 meter.